Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2404010101123 dari kelas Informatika 404, Program Studi Informatika PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil lembar jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah analisa berorientasi objek yang membahas mengenai analisis dan perancangan sistem informasi pada klinik digital modern. Ya, penjelasan singkat studi kasus klinik. Mari kita mulai dari studi kasus yang diangkat, yaitu sistem yang berjalan pada sebuah klinik kesehatan. Berdasarkan analisis saya, alur proses bisnis yang berjalan saat ini masih didominasi oleh proses manual. Secara singkat, ketika pasien datang, pasien lama menyerahkan kartu, sedangkan pasien baru harus mengisi formulir manual. Petugas kemudian mencatatnya di buku pendaftaran saat pemeriksaan. Dokter juga menulis keluhan, diagnosis, hingga resep secara manual di kertas rekam medis. Berkas fisik ini kemudian disimpan di dalam lemari arsip oleh bagian administrasi. Jika pasien datang kembali, petugas harus mencari berkas tersebut satu persatu secara manual. Jadi lumayan lama ya. Jadi alurnya, pasien datang ke klinik, pasien lama menyerahkan kartu pasien kepada petugas administrasi. Kalau yang pasien baru mengisi formulir pendaftaran secara manual. Kemudian yang keempat, petugas administrasi mencatat data pasien ke dalam berkas atau buku pendaftaran. Kelima, pasien menunggu antrian pemeriksaan dokter. Keenam, dokter melakukan pemeriksaan pasien. Kemudian dokter mencatat keluhan, diagnosis, tindakan medis, dan resep obat pada kertas rekam medis. Dan yang kedelapan, berkas rekam medis disimpan secara manual oleh bagian administrasi. Yang terakhir, jika pasien datang kembali, petugas harus mencari arsip rekam medis secara manual. Jadi lumayan lama itu. Dari alur tersebut, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan utama bersama dampaknya. Di antaranya itu pencarian data pasien masih manual. Dampaknya membutuhkan waktu yang lama untuk pencariannya. Kemudian yang kedua itu risiko kehilangan berkas rekam medis. Jadi banyak bisa dapat hilang ya berkasnya. Kemudian yang ketiga, antrian pendaftaran dan pemeriksaan panjang. Pelayanan menjadi lambat gitu ngantri. Kemudian yang keempat, kesalahan pencatatan pada data pada pasien. Informasi menjadi tidak akurat. Kemudian yang kelima, rekam medis sulit ditelusuri. Dampaknya riwayat pasien tidak mudah ditemukan. Kemudian yang keenam, penyimpanan dokumen membutuhkan ruang fisik yang besar. Itu biaya penyimpanannya kan lumayan meningkat ya. Dan ini gambar prosesnya, jadi pasien datang, pasien baru itu mengisi form, pasien lama itu sudah menyerahkan kartu pasien. Kemudian yang baru pendaftaran modern dan seterusnya. Ini masih manual. Kemudian penjelasan requirement sistem. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perancangan sistem baru dengan menangkap kebutuhan sistem atau requirement capture. Di sini saya menjadi membagi menjadi tiga aspek. Yang pertama itu ada functional requirement. Fungsional sistem yang harus tersedia. Di antaranya itu sistem dapat melakukan pendaftaran pasien baru, sistem dapat menyimpan data pasien, menampilkan data pasien, mengelola antrian
pemeriksaan, mencatat keluhan pasien, mencatat diagnosis, mencatat tindakan medis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada non-functional functional requirement. Yang pertama itu ada performance. Jadi sistem harus mampu mencari data pasien dengan cepat, kurang dari 5 detik, dan menangani banyak pengguna sekaligus. Kemudian security. Setiap pengguna wajib login dengan username dan password, dan data pasien hanya diakses oleh pihak berwenang. Jadi hanya ada hak aksesnya. Kemudian reliability. Jadi data disimpan otomatis atau ada fitur backup dan sistem tersedia selama jam operasional klinik ya. Kemudian sini sama ya, availability ini sistem dapat digunakan selama jam operasional klinik. Kemudian maintainability, jadi sistem mudah diperbaiki apabila terdapat perubahan kebutuhan. Kemudian ada usability requirement. Antar muka harus mudah dipahami petugas. Jadi terus kemudian menu tersusun sederhana dan mudah digunakan. Form input mudah diisi. Kemudian tersedia notifikasi jika kesalahan input, serta waktu pelatihan pengguna yang relatif singkat, lebih cepat jadi. Untuk mendapatkan semua data kebutuhan ini, teknik requirement gathering yang saya gunakan adalah kombinasi dari wawancara kepada petugas, dokter, dan manajemen observasi. Observasi langsung di klinik, studi dokumentasi, formulir, serta penyebaran kuesioner kepada pasien. Kombinasi wawancara dan observasi menjadi metode paling efektif untuk menggali kebutuhan real di lapangan. Jadi perlu wawancara dulu kepada petugas administrasi, dokter, dan manajemen klinik. Dan diobservasi dulu mengamati langsung proses pendaftarannya, pemeriksaan, dan penyimpanan. Kemudian ada dokumentasi, formulir, kartu pasien, dan terusnya. Kemudian ada kuesioner digunakan untuk memperoleh masukan dari pasien terkait pelayanan klinik. Dan ini alurnya. Jadi pasien datang, daftar pasien, pendaftaran, lihat riwayat, kemudian antrian digital. Setelah antrian digital, cari rekam medis. Kemudian rekam medis ini ntar ada admin, terus dikelola antrian, kemudian datanya di kelola dikelola, kemudian diperiksa dan dokter input diagnosis dan masuk ke database cloud yang ada backupnya juga. Kemudian dokter buat resep obat. Selanjutnya rancangan masuk ke perancangan menu sistem yang digambarkan melalui use case diagram dalam sistem klinik digital modern ini. Fungsional Fungsionalitas utama dipetakan untuk aktor-aktor terkait. Sebagai contoh, fokus elemennya terdapat use case bernama daftar pasien. Aktor yang terlibat langsung di sini adalah pasien. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan pasien baru ke dalam sistem. Precondition atau syarat sebelum use case ini berjalan adalah pasien datang langsung ke klinik. Dan post conditionnya adalah data pasien tersebut berhasil tersimpan secara aman di dalam sistem. Use case lain yang terintegrasi meliputi kelola data pasien, kelola antrian oleh admin, hingga pemeriksaan, input diagnosis, dan pembuatan resep obat oleh dokter. Kemudian penjelasannya untuk activity diagram sistem usulan. Berikut adalah activity diagram yang menggambarkan aliran aktivitas dari sistem yang diusulkan
A- Alur dimulai tanda start, di mana proses dipicu saat pasien datang dan melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran dilakukan, data otomatis tersimpan ke dalam sistem, dan nomor antrian digital akan dibuat secara otomatis. Pasien kemudian menunggu antrian berdasarkan notifikasi. Notifikasi. Ketika ada panggilan dari dokter, dokter akan menginput data berupa keluhan diagnosis, tindakan hingga resep obat secara digital melalui aplikasi. Proses diakhiri dengan penyimpanan seluruh rekam medis tersebut ke dalam database ini ya, cloud yang terintegrasi secara aman, ada backup juga. Lalu proses dinyatakan selesai. Kemudian di sini ada kelas diagram, reuse, generalisasi, komposisi, dan agregasi. Bagian krusial dari analisis berorientasi objek ini adalah kelas diagram. Dalam perbincangan ini saya menerapkan 4 konsep utama orientasi objek. Yang pertama itu kan reuse, reuse atau penggunaan kembali. Konsep ini diterapkan pada kelas user yang digunakan kembali oleh kelas admin dan dokter. Dengan reuse atribut dan metode umum seperti login dan logout tidak perlu ditulis berulang kali sehingga pengembangan sistem jauh lebih efisien. Kemudian generalisasi. User bertindak sebagai superkelas, sedangkan admin dan dokter menjadi subkelasnya. Kedua, subkelas ini mewarisi karakteristik umum dari user, namun tetap memegang fungsi dan otoritas khusus masing-masing sesuai perannya. Kemudian ada komposisi. Hubungan ini diterapkan antara kelas rekam medis dan resep. Resep bersifat dependen atau merupakan bagian terikat dari rekam medis. Artinya, jika data rekam medis dihapus, maka data resep yang terkait di dalamnya kan otomatis ikut terhapus, gitu. Kemudian agregasi, hubungan ini diterapkan antara kelas pasien dan rekam medis. Hubungannya bersifat independen. Seorang pasien bisa memiliki banyak rekam medis, namun jika status pasien sudah tidak aktif, data riwayat rekam medis tersebut harus tetap dapat disimpan dan tidak ikut terhapus. Baik, mungkin itu saja. Sebagai kesimpulannya, migrasi dari sistem manual ke sistem informasi usulan berbasis objek ini membawa manfaat yang sangat besar bagi klinik. Sistem ini mampu memangkas waktu tunggu antrian melalui manajemen digital, menghilangkan risiko kehilangan berkas fisik, serta menjamin keakuratan dan keamanan data. Rekam medis pasien karena sudah terintegrasi di database atau cloud. Pelayanan klinik pun menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan profesional. Demikian presentasi presentasi dari saya mengenai analisa berorientasi objek pada sistem klinik ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.